masih dapat beribadah, melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Jenderal Sudirman. Seiring itu, dengan mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan umat Islam ini banyak tantangan dan dinamikanya. Yang sangat disayangkan, meskipun kita menghadapi tantangan eksternal yang luar biasa, ya, genosida, pembantaian terhadap saudara kita, baik itu di Palestina, penindasan di Uighur, di Rohingya, dan juga belum selesainya masalah yang ada di Sudan, ya, Somalia, kemudian Afghanistan sudah mulai agak stabil, dan terakhir Suriah. Ya, kita bersyukur. Nanti kapan-kapan kita akan bahas di sini, tapi saya ingin prioritaskan satu masalah ini. Yaitu masih ada di tengah-tengah kita umat Islam, di tengah-tengah tantangan yang begitu besar, ya, ini masih ada yang lebih mementingkan ego, ya, melemahkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Yaitu apa? Ta'assub, fanatisme mazhab. Terutama fanatisme golongan, kelompok-kelompok dalam Islam. Ya, seperti berita-berita yang seperti ini, itu dari beberapa tahun belakangan sampai sekarang masih terus menyala. Ya, kita berharap yang menyala itu yang baik-baik, yang positif. Tapi ternyata yang menyala, bahkan cenderung di media sosial itu bukan lagi menyala, tapi menyalak. Ya, tabahka lagi di belakangnya itu. Jadi kebisingannya lebih dahsyat daripada soal isu tentang Palestina, Suriah yang membutuhkan perhatian kita semua. Ya, fenomena saling menyasetan, mengkafirkan, ya, kemudian memperebutkan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sehingga ditanggapi oleh kelompok yang selama ini merasa dirugikan. Pak, mohon maaf nih. Merasa dirugikan itu selama ini mengatakan, ya kami juga merasa berhak untuk, ya, menyatakan bahwa kami inilah golongan Ahlus Sunnah yang sesungguhnya. Jadi saling klaim lalu kemudian berujung apa? Saling menafikan. Ya, yang satu mengatakan ini semua amalan nggak benar, semua amalan itu tidak ada dasarnya. Iya, memang menurut mazhab yang antum pegang memang mungkin itu dianggap tidak ada dasarnya. Ya, tapi di sisi lain, yang selama ini merasa dituduh, ya, itu juga merasa paling benar. Ya, sehingga imam masjid, khatib, KUA harus dari golongannya. Kalau yang bukan dari golongan itu di struktur pemerintah maka nggak sah gitu nikah di KUA. Ya, salah semua. Ya, ini ujungnya dari mana sih pangkalnya? Ini persoalan dunia Islam sebenarnya yang belum selesai. Padahal sudah diselesaikan oleh ulama dulu berabad-abad yang lalu. Masalah definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dulu oleh ulama kita itu sudah selesai, mencakup 3 golongan, tapi sekarang direduksi hanya untuk 1 golongan saja. Baik yang katakanlah kita menyebutnya Salafi kontemporer atau golongan Asy'ariyah. Mereka hanya ingin menyebut eksklusif dirinya saja yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini 2 golongan ini memang ada kecenderungan yang ekstrim, ya, bagi yang ekstrim. Tapi banyak yang moderat sebenarnya. Dari setiap golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lebih banyak yang moderat, mau menerima keberadaan yang lain, mau menerima kelompok lain, ya, tidak mudah untuk menuding, sesat, menyalahkan dan lain sebagainya. Tetapi yang paling nyaring di dunia nyata dan di dunia maya, suaranya ini adalah kelompok yang ekstrim dari 2 golongan. Baik yang ekstrim Salafi kontemporer maupun yang ekstrim Asy'ariyah, itu paling sering nyolot kalau istilahnya, ya, di media sosial itu. Nah, saya ingin dudukkan kembali masalahnya. Nah, ini juga dipicu masalah apa? Politik global. Ketika ada muktamar, konferensi di Chechnya
tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah, ini menimbulkan problem besar di dunia Islam. Seperti halnya kita dulu menyaksikan, ya, dunia Kristen itu terbelah menjadi dua. Ada Katolik, ada Protestan, bahkan sebelumnya lagi ada Ortodoks. Nah, ini kita khawatir skisme dalam agama Kristen, perpecahan dalam usul, akidah, itu akan kita saksikan kalau kita tidak bisa menangani ini dalam agama Islam. Ya, akhirnya apa? Nanti mengklaim ini masjid khusus untuk golongan tertentu. Sama seperti Kristen, nggak boleh orang Katolik ibadah di tempat Protestan. Ortodoks nggak mau dia terima orang Katolik. Ya, lebarannya aja beda. Natalnya beda, Pak. 25 Desember, ada yang 7 Januari, ada yang 19 Januari. Bayangin tuh. Tapi kan kita nggak dengar mereka ribut di media sosial kayak kita. Beda lebaran 1 hari aja nyolotnya minta ampun. Ya, ada yang bilang Muhammadiyah sesat lah. Ya, itu kan kurang ajar kayak gitu. Jadi kita ini masih dalam rumpun satu akidah, dalam rumpun satu Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi keributannya itu lebih besar daripada keributan perpecahan di kalangan Kristen. Ini yang kita sesalkan. Ya. Padahal Grand Syekh Al-Azhar Ahmad Thaib mengatakan bahwa ya, kalau tadi muktamar konferensi CEC-nya itu menyingkirkan atau mengeluarkan kelompok Salafi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, maka Grand Syekh Al-Azhar tegas sikapnya tidak mau seperti itu. Ya, Salafi dalam pandangan Grand Syekh Al-Azhar, pemimpin tertinggi dunia Islam dalam urusan keilmuan di Al-Azhar Mesir itu mengatakan bahwa Salafi bagian yang tidak terpisahkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sayangnya yang kelompok yang itu juga sama, ya, keras menolak. Asy'ariyah itu bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Nah, mari kita dudukkan bersama ya. Jadi ini mohon maaf, masalah ini sebenarnya tidak mau saya sampaikan di publik, tapi karena sudah kemana-mana isunya, lalu kemudian kebablasan menyerang tokoh ulama tertentu yang dihormati di dunia Islam, maka ini perlu saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Jadi memang kita memerlukan apa? Penyamaan persepsi ya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di Indonesia. Karena di Indonesia ini biasanya mengikuti tren yang ada di Timur Tengah. Kalau Timur Tengah ribut soal Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka pasti di Indonesia juga akan ribut. Ya. Karena rujukan kelompok-kelompok Sunni ini itu umumnya ada di Timur Tengah. Apakah di Al-Azhar, apakah di Madinah, apakah di Arab Saudi, apakah di di Suriah, apakah di Yaman dan lain sebagainya. Karena pengikutnya banyak di Indonesia. Ya, pengikut Habaib banyak di Indonesia. Pengikut Salafi banyak di Indonesia. Ya, pengikut Asy'ari apalagi banyak di Indonesia. Pesantren-pesantren tradisional di Indonesia hampir 100% ya, kalau di kalangan tradisional NU itu semua akidahnya Asy'ari, belajar akidah teologi menurut manhaj Asy'ariyah. Ya, apakah kita harus terus begini saling menafikan? Enggak boleh. Ya. Mari kita simak firman Allah Ta'ala surat An-Nisa 115. Apa itu rujukan Ahlus Sunnah? Inilah rujukan Ahlus Sunnah Jamaah. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, berdasarkan perenungan yang mendalam terhadap ayat ini, surat An-Nisa 115, bahwa rujukan Ahlus Sunnah Jamaah yang disepakati oleh seluruh ulama adalah Al-Qur'anul Karim. Itu tidak ada perdebatan, tidak ada perselisihan. Semua merujuknya pada Al-Quran. Bahkan tafsir Qur'annya pun sama. Ya, baik yang NU, Muhammadiyah, Salafi, Jamaah Tabligh, HTI bahkan sekalian itu. Rujukannya apa? Tafsirnya Ibnu Katsir. Ya. Al-Qurtubi sama-sama. Ya. Dalam hal-hal yang menjelaskan Al-Quran yang bersifat umum global. Nah, persoalannya nanti ketika menyangkut masalah isu-isu tertentu. Nah, isu-isu kecil inilah yang kemudian dibesar-besarkan. Seolah-olah menghilangkan
persamaan-persamaan yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bahaya. Ya. Rujukan kedua Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ya berdasarkan pada sunnah Nabi SAW. Ya, itu dalilnya Al-Imran ayat 37 dan Al-Hasyr ayat 7. Qul in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Mengikuti sunnah Nabi SAW. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh baginda Rasul, kerjakan. Apa yang dilarang atau ditinggalkan oleh Nabi, jangan ikuti. Ya. Yang ketiga adalah ijma' sahabat. Nah, ini ijma' ini menjadi ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab firqah-firqah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mengakui ijma' sahabat. Nah, ijma' sahabat inilah dalilnya surat An-Nisa 115 ini. Sabilul mu'minin, jalan orang-orang yang beriman. Ya. Siapa orang yang mengikuti selain jalan orang beriman? Siapa orang beriman? As-sabiqunal awwalun. Di surat At-Taubah ayat 100. Minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Semua sepakat. Mau yang Athariyah, Salafi, ya, kemudian Asy'ariyah, Maturidiyah, kalau mazhab fikihnya itu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, semua sama mengakui ijma' sahabat. Ya, itulah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita mesti mengangkat persamaan-persamaan, jangan yang beda-beda terus itu, yang kecil-kecil itu. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perintahnya jelas dari Al-Qur'an. Surat Al-Imran ayat 103, agar kita berpegang teguh kepada tali agama dan jangan berpecah belah, wala tafarraqu. Ya. Bahaya dan dampak ya, perpecahan itu sangat merugikan umat Islam. Dan disebutkan di dalam rangkaian ayat ini. 103, 104, 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. 105 surat Al-Imran mengingatkan, kalau Anda masih tetap berpecah belah seperti orang-orang terdahulu, Yahudi, Nasrani itu kan pecah belah terus. Ya. Nggak ketemu tuh akidahnya satu dengan yang lain. Nah, jangan kita seret akidah umat Islam ini yang banyak sekali persamaannya dalam prinsip-prinsip pokok. Nah, kemudian kita bawa seperti halnya Yahudi dan Nasrani, maka hilanglah apa yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau begitu. Ya. Nah, itu akan menyebabkan apa? Lahum adzabun azim, mereka akan mendapatkan siksa yang besar. Siksa besar itu di dunia sebelum di akhirat. Apa siksa besar di dunia? Siksa yang paling menyakitkan umat Islam karena perpecahan hal-hal kecil adalah kita abai terhadap masalah-masalah besar umat Islam dan kita tidak saling membantu, tolong-menolong untuk melawan agresi orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Itu bencana paling besar kita. Ya, apa yang terjadi di Palestina? Karena apa? Umat Islamnya nggak kompak, negara Islamnya nggak kompak. Penguasanya sudah dibeli sama Zionis. Ya, penguasanya ada di keteknya Amerika dan Israel. Bagaimana mau membantu Palestina memerdekakan Baitul Maqdis kalau penguasa-penguasa Arab, negeri-negeri yang ada di sekeliling lingkaran keberkahan Baitul Maqdis itu tunduk kepada Israel dan Amerika. Ya, karena mereka punya kepentingan kekuasaan, melanggengkan kekuasaan. Dia tidak memikirkan bagaimana membebaskan tempat-tempat suci kaum muslimin. Ya. Itu adzabun azim itu siksa besar itu. Terus menerus kita diprovokasi, terus menerus kita dipecah belah supaya kita lemah. Umat Islam nggak bisa membangun, umat Islam nggak bisa mikirkan bagaimana menguasai teknologi. Ribut aja, pengajian ributnya masalah kunut, ributnya masalah tahlil, ributnya masalah definisi bid'ah gitu ya. Ributnya masalah ya itu boleh Anda bahas boleh, tapi jangan melemahkan gitu loh.
Sehingga di masjid itu nggak dibahas bagaimana penguasaan ekonomi, sumber daya alam kita yang digarong terus sama orang asing. Ya, tidak berdaulat negeri kita ini, negeri-negeri muslim ini. Ya, mana fikih, fikih tata kelola pemerintahan yang benar itu nggak pernah dibahas. Fikih sumber daya alam, pengelolaan nggak pernah dibahas. Ya, fikih penguasaan sains dan teknologi umat Islam nggak pernah dikaji, nggak pernah disentuh. Bahasnya bid'ah aja terus. Padahal teknologi, inovasi itu adalah bid'ah. Jadi Anda harus akrab dengan bid'ah teknologi itu. Harus mengembangkan sains dan teknologi yang memang itu tidak dinaskan dalam Quran dan hadis bentuk-bentuk teknologi itu. Itu yang harus kita kembangkan, bid'ah itu. Bid'ah yang benar itu. Ya. Di luar masalah pokok agama. Kita harus berinovasi. Tapi kalau dalam inti agama, jangan berinovasi, bos. Ya, terima saja apa yang ada dalam Quran dan Sunnah yang menjadi kesepakatan seluruh kaum muslimin, nggak usah ditambah-tambah. Ya, nggak usah dikurang-kurang. Nah, tapi kalau teknologi ini kan bid'ah, itu inovasi kita harus kembangkan. Ya, kreativitas. Padahal ayatnya juga jelas, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Perintah untuk kita bersaudara, perintah untuk mengislah, memperbaiki hubungan saudara kita yang retak. Bahkan itu adalah bagian dari ketakwaan kita kepada Allah, wattaqullah. Kok jalan nih? Nggak jalan. Kenapa? Baik. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Jalan dah. Apa yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya? Nah, ini kita lihat. Jadi kita berdasarkan ayat-ayat tadi dan hadis-hadis Rasulullah SAW, kenapa ada istilah Ahlus Sunnah? Karena perintah menetapi sunnah itu adalah perintahnya Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Berpegang teguhlah kamu semua dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Ya, pemimpin-pemimpin yang luar biasa setelah Rasulullah wafat itu. Kemudian hadis tentang larangan kita berpecah belah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, inna ahlal kitabain iftaraqu fi dinihim ala 72 millah wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 millah kulluha finnar illa wahidah wa hiyal jamaah. Nah, itu kalau tadi tentang Ahlus Sunnah, maka kenapa disebut tambah ada wal jamaah? Karena ada keterangan dalam hadis sahih yang mewaspadai, mewanti-wanti kita jangan sampai berpecah belah menjadi puluhan golongan sebagaimana agama sebelumnya Ahlul Kitab. Mereka menjadi 72 golongan. Nah, umat Islam ini diprediksi oleh Rasulullah SAW akan berpecah menjadi 73 golongan ya, mengikuti hawa nafsu, kecuali satu yang selamat, yaitu al-jamaah, yang mengikuti jamaah, mengikuti arus besar umat Islam. Karena yadullahi ma'al jamaah, ya, Allah bersama jamaah. Kemudian la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku secara keseluruhannya itu tidak akan bersepakat atas kesesatan. Ya. Maka jamaah ini penting. Ya. Nah, ini juga dikuatkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi nomor 2641 dengan tema yang sama. Sehingga apa ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain? Wajib mengimani rukun iman yang 6. Ya, rukun iman kita sama. Ente tanya, ya, sekolah-sekolah, madrasah, pesantren di NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, Salafi, HTI, rukun imannya apa? Ya sama ini. Sumber dari hadis Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, dari Abu Amir Al-Asy'ari, riwayat mutawatir dari banyak sahabat Nabi SAW. Dari Anas bin Malik, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, Abu Darda. Ya. Maka istilah Sunnah Jamaah ini bukan istilah baru,
bukan istilah yang lahir abad ketiga, abad keempat gitu kata orientalis, enggak. Dia sudah ada sejak zaman sahabat Nabi SAW. Benihnya sudah ditanam oleh baginda Rasulullah, cuma istilah penamaannya itu populer di kalangan sahabat seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika menafsirkan Ali Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Siapa wajah-wajah orang yang bersinar nanti di yaumil qiyamah adalah wajah-wajahnya ahlus sunnah wal jamaah. Siapa wajah-wajah yang hitam ketika bangkit nanti di hari kiamat, itu adalah ahlul bid'ah. Orang-orang yang mengikuti bid'ah baru dalam pokok agama yang tidak diajarkan oleh Allah dalam Quran maupun Nabi SAW dalam sunnahnya. Ya. Nah, baru kemudian istilah ini menguat menjadi solid ya pada masa Imam Ahmad bin Hanbal ketika ada fitnah tentang khalqul Quran, penciptaan Al-Quran di masa siapa? Nah, itu di masa Daulah Abbasiyah, di masa Khalifah Al-Ma'mun itu cenderung kepada paham Mu'tazilah. Nah, itu baru nama Istilah Sunnah Jamaah itu menjadi nama yang sangat populer di masa Imam Ahmad bin Hanbal. Untuk melawan apa? Mu'tazilah dalam pemikirannya. Maka ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah ini sama semua. Ya, meskipun ada perbedaan dalam rinciannya, tapi secara umum ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu berpegang pada Quran, hadis, ijma, menjadi rujukan sebagai sumber hukum dan akidah. Berpegang kepada akidah salafus saleh. Ya, semua berpegang pada akidah salafus saleh. Baik yang khalaf, Asy'ari itu juga merujuk kepada salafus saleh. Kepada akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ilmu agama bersumber dari keterangan Nabi SAW. Beramal saleh sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Landasan langkahnya adalah ittiba, tidak mengada-ada. Berupaya melakukan pembersihan akhlak dari perilaku tercela. Ya, jadi tazkiyatun nufus atau istilahnya apalagi tasawuf atau apalah. Ya. Nah, kita jangan juga anti tasawuf. Tasawuf itu nama aja. Kalau istilah Qur'annya itu tazkiyah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ibnu Taimiyah itu tidak anti tasawuf. Ibnu Taimiyah itu diakui oleh ulama-ulama sezamannya dan ulama yang hidup setelahnya itu sebagai tokoh besar dalam dunia tasawuf. Yang dia lawan, yang dia bersikap keras itu kepada tasawuf yang menyimpang. Bikin teori-teori baru, bikin keanehan-keanehan. Ya. Kalau dia sebagai tasawuf murni, ya, Ibnu Taimiyah ini orang bertasawuf. Contoh misalnya, zikir tertentu yang dibaca oleh Ibnu Taimiyah setiap subuh. Habis azan, sholat sunnah, qobliyah, atau sholat sunat fajar, itu sebelum qomat, dia baca zikir tertentu. Apa zikirnya? Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta 40 kali. Ada nggak Nabi mengajarkan itu? Dalam hadis nggak ada. Itu namanya wirid yang mujarrab untuk seorang ulama ya, yang biasa dia dawamkan. Walaupun tidak ada dalam hadis Nabi dianjurkan disuruh baca 40 kali kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta. Tapi Ibnu Taimiyah mengamalkan itu. Ya, karena dalam zikir kan bebas. Sebebas-bebasnya, bebas. Maksudnya sebebas itu, selama itu menunjukkan kalimat tauhid, meneguhkan akidah, ya bisa kita baca. Apakah itu subhanallah, bihamdi, subhanallah. Itu yang hadis dari Nabi SAW kan banyak tuh zikir-zikir tuh wirid. Setelah sholat atau tahajud, ketika witir dan sebagainya, kan ada banyak contohnya. Tapi kalau seorang ulama mau mendawamkan wirid tertentu untuk dirinya, dan kemudian mau dicontoh oleh muridnya, dan dia nggak melarang, ya nggak masalah. Ibnu Taimiyah baca itu, Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta 40 kali setiap subuh, sebelum sholat subuh. Diakhiri dengan doa, Ahyil qulub tahya, wa aslih lana al-a'mal fid din wad dunya. Ya, itu saya diajarkan oleh orang tua saya begitu. Kalau
mau sholat subuh baca ini 40 kali. Ternyata rujukannya dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu ciri ulama tasawuf itu, punya wirid khusus. Jadi nggak benar kalau dikatakan Ibnu Taimiyah anti tasawuf. Ya anti tasawuf yang mana dulu? Ya, kalau yang hulu, yang ekstrim, ya, apa namanya, yang apa, menyembah apa namanya, ya bukan istilah menyembah ya, istilahnya apa ya, istilah yang lebih halus lah, yang terlalu hulu terhadap adrihah, kuburan-kuburan gitu ya, tawaf di kuburan gitu. Nah, itu kan ekstrim, itu nggak boleh begitu. Nggak ada contoh dari Nabi SAW, sahabat pun nggak begitu. Ya, nah itu yang ditentang. Tapi kalau inti tasawuf, berakhlak, menjaga hubungan dengan Allah, maqamat, ada ahwal, sabarnya, tawakalnya, itu semua ada dalam kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Ya. Kemudian melakukan misi amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad fisabilillah, itu ciri Ahlussunnah, itu jihad. Makanya mujahidin ya, dari awal generasi sahabat sampai sekarang itu pasti Ahlussunnah wal Jamaah. Yang benar ya mujahidin ini. Kalau dia menolak jihad, nah itu bukan Ahlussunnah itu. Ya. Makanya yang di Palestina apa segala macam itu semua, di Afghanistan itu ciri Ahlussunnah wal Jamaah, itu mendukung jihad fisabilillah. Kalau nggak bisa, ya kita dukung dengan harta. Berkumpul dan bersama-sama menegakkan kebenaran sehingga menjadi mayoritas. Nah, dari definisi kita belajar dari ulama terdahulu. Ya. Ulama dulu itu tidak mengeluarkan, tidak menafikan kelompok lain. Ini sudah kita diajarkan di Al-Azhar ya, oleh kitabnya Imam Saifuddin Al-Amidi, Abkarul Afkar, itu besar, itu 5 jilid besar. Ketika mendefinisikan apa itu Al-Firqatun Najiyah, firqah yang selamat dari 73 golongan itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, humul ladzina ala ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti jalan para sahabat Rasulullah SAW. Wahia al-Asy'ariyah. Ya, kenapa? Ya karena beliau Imam Saifuddin Al-Amidi ini ada tokoh Asy'ari. Tokoh Asy'ariyah. Jadi dia menyebutkan golongannya dulu yang pertama, al-Asy'ariyah. Pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Was-Salafiyyatu. Nah, dia sebutkan apa? Yang kedua, golongan salaf. Dari kalangan apa? Minal muhadditsin. Dari kalangan ahli hadis. Ya memang ahli hadis itu disebut di zaman dulu itu seperti Imam Ahmad bin Hanbal disebutnya ahlul hadis, ahlul asar, dengan murid-muridnya semua yang membela dan mengusung akidah salaf. Ya. Wa ahli sunnah wal jamaah, itulah ahli sunnah wal jamaah. Li'annahum lam yakhlitu usulahum bi syai'in min bid'il qadariyah wasyi'ah wal khawarij wal murji'ah wal najariyah wal jabari wal musyabbihah. Mereka tidak mencampur pokok-pokok akidahnya dengan satu pun bid'ah apa? Qadariyah. Jadi yang disebut bid'ah itu, ini dalam akidah, ya, itu adalah bid'ahnya Qadariyah. Ketika orang nggak percaya takdir, nah itu bid'ah, itu bid'ah akidah. Ya, orang nggak percaya takdir, semua usaha manusia, ya, semua alam ini bergerak dengan sendirinya, itu nggak boleh begitu. Itu bid'ah. Syiah itu bid'ah. Ini yang disebut dengan bid'ah akidah. Khawarij yang mengkafirkan orang Islam yang bermaksiat, termasuk penguasa kalau tidak beramal berhukum dengan hukum Allah, ya, kecil maupun besar itu dianggapnya kafir semua. Nah, itu enggak semudah itu, Bos. Ya, maka bid'ah Khawarij ini sudah diwanti-wanti oleh para sahabat Nabi SAW. Ya, jangan, boleh kita terjerumus pada bid'ah. Murji'ah, Najariyah, Jabariyah, ini istilah-istilah ya. Nanti kita kapan-kapan kita bahas. Wal musyabbihah, dan kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Tajsim dan tasbih, itu bid'ah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencakup Asy'ariyah dan Salafiyah. Ada lagi Imam Safarini Al-Hambali, definisi Ahlus Sunnah itu ada 3. Al-Athariyah, imamnya adalah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Asy'ariyah, imam mereka adalah Abul Hasan Asy'ari. Al-Maturidiyah, imam mereka adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Ini dalam kitab ulama Salafi abad ke-13 Hijriah.
belakangan. Ya, di era-era sebelum Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dalam kitab Lawami'ul Anwaril Bahiyah wa Sawati'ul Asraril Athariyah karangan Imam Syamsuddin As-Safarini Al-Hambali. Jadi ulama salafinya aja, atharinya aja mengakui Asy'ari, Maturidi itu bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya sudah sebutkan nih kitabnya Asy'ari, Asy'ariyah, bilang Salafiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di kitabnya Hambali, Asy'ari, Asy'ariyah dan Maturidi, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Jadi apa masalahnya buat ente gitu? Kok menolak? Kok menyingkirkan yang lain? Kok menafikan golongan lain? Ya, apa nggak capek begini terus ya? Gitu. Ribut aja, klaim Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Padahal rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, ya. Sumber-sumber hukumnya sama, ya. Hanya berbeda dalam nanti masalah rincian manhaj ketika ya, bagaimana kita harus memperlakukan ayat-ayat sifat misalnya, ya, di dalam Al-Quran. Tapi itu kan kecil, ayat-ayat itu kan nggak seberapa. Ya. Jangan masalah furu akidah lalu dibawa menjadi masalah usul. Sehingga kalau tidak percaya, tidak meyakini akidah yang dianut oleh satu mazhab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu kemudian kita otomatis mengeluarkan mereka dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak. Ya nanti kita lihat bagaimana tokoh-tokoh ulama itu dia berwawasan yang luas, tidak picik. Ya, tidak picik. Ya, seperti Ibnu Taimiyah, ya. Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Kami tidak mengkafirkan satupun dari Ahlul Qiblat. Bisa dilihat dari kitab Bayan Muwafaqat Sharihil Maqul li Sahihil Manqul. Melaknat. Nah, kalau ada pengikut Ibnu Taimiyah melaknat ulama Asy'ariyah, apa hukumnya? Dalam fatwa Ibnu Taimiyah dibilang melaknat Asy'ari atau pengikutnya itu harus ditakzir. Ya, jadi nggak boleh main melaknat, menjelekkan, ya, sembarangan bicara menyesatkan padahal dia belum ngaji tuntas. Ya. Yang berhak untuk memberikan hukum sesat atau bukan itu ulamanya, bukan ente yang baru ngaji, dengar doang, datang di majelis sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, ya udah menyesatkan Abu Hasan Asy'ari gitu. Ya. Itu ulama yang sekelas Ibnu Taimiyah boleh. Kalau jamaah biasa nggak usah ngomong masalah begituan. Tidak ada gunanya, ya. Itu hanya bikin ribut di tengah masyarakat. Ya. Pelakunya itu kalau melaknat itu akan ditakzir oleh Ibnu Taimiyah. Siapa yang melaknat orang yang tidak benar, laknat, maka laknat itu kembali kepada si pelaknat. Kenapa? Para ulama kita Asy'ari adalah pembela cabang-cabang agama. Kan dia mengakui apa? Bahwa ada furu akidah, ada usul akidah. Hanabilah itu pembela cabang-cabang agama. Supaya apa? Ya, supaya akidah salaf ini diimani, diyakini oleh umat Islam. Tapi golongan Asy'ariyah itu adalah pembela dasar-dasar agama. Itu. Jadi pembela dasar agama dengan cabang agama ya harusnya saling apa? Saling memahami, ya, saling toleransi. Imam Syatibi mengatakan salah satu masalah yang cukup keras diperselisihkan adalah masalah sifat Allah. Ini masalahnya. Ini masalah intinya itu ini. Allah itu punya tangan apa enggak, wajah apa enggak, bersemayam di arsy apa enggak. Itu kan masalah klasik, sudah dibahas. Kalau Asy'ari tidak menerima secara harfiah, dia harus ditakwil. Asy'ariyah itu. Ya, mentakwil supaya apa? Supaya tidak ada kesan dalam benak orang awam bahwa Tuhan itu sama dengan makhluk berjasad. Nah, bagi kalangan Hambali, Asy'ari, akidah itu bukan menunjukkan tajsim, tapi isbat. Kita harus mengisbat, menetapkan apa ya sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Quran dan oleh Nabi dalam sunnahnya. Nggak perlu ditakwil-takwil. Ya betul. Ya kita mengisbat juga. Karena memang ada persoalan-persoalan nanti dalam masalah takwil itu ya. Dan salafus soleh juga dalam sebagian kalamnya itu juga ada mentakwil sifat-sifat Allah. Ya, tidak hanya isbat. Jadi ada isbat, ada takwil, ada tafwid. Ini 3 mazhab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya.
Jadi perbedaan itu perbedaan lafzi. Nah ini kemudian dikompromikan oleh Al-Imam Hasan Al-Banna ya, dalam Majmu'atul Rasail, dalam bab Aqaid halaman 330. Ada kompromi. Sebenarnya sama prinsipnya, dasarnya, motivasinya, niatnya sama untuk tanzih dari makhluk. Maka kesimpulannya ulama khalaf dan salaf sepakat bahwa kandungan maksud itu bukan pada lahiriahnya lafaz yang dikenal oleh makhluk, tapi dia adalah takwil yang masih global. Mereka juga sepakat semua takwil yang bertentangan dengan syariat terlarang. Perbedaan hanya terjadi pada perbedaan lafaz yang masih dibenarkan oleh syarak. Ya. Dan itu masalah yang ringan, sebagaimana Anda lihat, masalah yang juga para salaf itu sering menggunakannya. Jadi memang salaf juga menggunakan takwil dalam beberapa aspek. Tapi memang dibatasi. Ya. Yang terpenting sekarang, nah ini yang paling penting. Ya. Kita boleh membahas masalah itu, tapi jangan lupa kita ini punya kewajiban untuk apa? Wa'tasimu bihablillah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wala takunu kalladzina tafarraqu. Beda manhaj dalam pembahasan masalah akidah, dalam furu' akidah itu nggak boleh membuat kita renggang, nggak boleh kita saf kita jadi acak-acakan, jadi terpecah belah. Tetap harus menjadi satu barisan. Contoh ya, itu dulu Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa merebut Baitul Maqdis, itu kerjasama dengan semua ulama-ulama lintas mazhab, ya, lintas gerakan. Ya. Yang menjadi penasehat Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan hanya ulama Asy'ariyah dan Syafi'iyah, tapi juga banyak ulama Hambali, Hanabilah dan Atsari. Ada 4 bersaudara ulama Hambali yang ada di lingkaran ring satunya Salahuddin Al-Ayyubi ketika merebut Baitul Maqdis. Ada Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ada Abu Umar Al-Maqdisi, ada Ahmad Al-Maqdisi, dan ada Imad Al-Maqdisi. Ya, itu bukti apa? Ya, kita boleh berbeda, tapi harus bekerja sama menghadapi masalah-masalah besar yang dihadapi oleh umat Islam. Jangan malah ya berpecah belah itu membuat kita lemah, membuat kita nggak peduli dengan yang lainnya. Ya, nggak boleh seperti itu. Nah, ini pembahasan agak panjang, sebentar saya singkat saja. Ini pembagian ya istilah-istilah teknis. Nah, ini ada yang perlu saya sampaikan ya. Jadi masalah-masalah akidah ya di kalangan Ahlussunnah Jamaah itu sudah saya simpulkan seperti itu. Nah, ini tantangannya. Tantangan ukhuwah yang paling berat, sikap saling menafikan, kurangnya sikap penghargaan, kecurigaan terhadap perkembangan gerakan keagamaan baru, kurangnya akhlak dan adab dalam berbeda pendapat. Kurangnya ilmu membedakan perbedaan ijtihadi dan yang qat'i. Ini saling menafikan. Jadi Asy'ari ada yang ekstrim menafikan ahlul hadis, ya. Dari kalangan Hanabilah, dari yang kalangan Hanabilah juga ekstrim menafikan Salafi, ya, Atsari gitu ya. Nah, ini yang tidak boleh seperti itu. Ya, padahal semua sudah dicontohkan. Contoh misalnya sikap ulama Salafi kontemporer ya terhadap Asy'ari itu. Ada orang bertanya, apakah betul Asy'ari itu kafir? Atau golongan Asy'ari ini kafir? Enggak. Jadi fatwanya siapa? Lajnah Daimahnya Arab Saudi, ya, yang ditandatangani oleh Syekh bin Bas, kemudian Abdul Razak Afifi, Abdullah bin Qu'ud, Abdullah bin Ghudiyan. Asy'ariyah laisu kufaran. Ya. Enggak benar kalau ada orang mengatakan, kalau ada orang Salafi mengatakan Asy'ari kafir, itu berarti dia bukan Salafi itu. Ya, ulama Salafinya aja berfatwa begini, Asy'ariyah itu tidak atau bukan orang kafir. Wa innama akhtau fi ta'wilihim ba'dhas sifat. Yang mereka keliru hanya apa? Mentakwil sebagian sifat-sifat Allah. Keliru, khotok, itu bukan kafir. Ya. Ibnu Utsaimin, nah, ribut kan kemarin, ada yang mempermasalahkan Ibnu Utsaimin ini. Ya. Dia juga mengatakan apa? Salat di belakang imam yang mazhabnya Asy'ari boleh. Jaiz. Wala yalzamu su'al an aqidatil imam, enggak perlu ente tanya imam ente akidahnya apa.
Salafi hanya mau bermakmum kepada imam yang Salafi. Yang Asy'ari hanya mau bermakmum kepada imam Asy'ari, itu nggak benar. Ya, ya. Contoh aja di Mekah Madinah kan. Mekah Madinah semua umat Islam mazhabnya macam-macam. Makmumnya kepada siapa? Ya ikut makmum berimam kepada siapa? Kepada imam yang ada di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Jangan bikin imam sendiri, ente bid'ah itu. Atau nggak mau sholat di Masjidil Haram gara-gara imamnya Wahabi. Nggak mau sholat berjamaah di Masjid Nabawi karena imamnya Wahabi. Nah, itu bodoh namanya, dungu. Ya. Nggak usah kita tanya akidahnya. Kecuali dia orang kafir, atau dia orang Syiah, itu bolehlah. Nggak mau bermakmum sama dia. Ya. Tapi kalau sama Ahlussunnah wal Jamaah, ya nggak perlu kita pertanyakan. Sahabat tidak sholat di belakang imam yang berbeda mazhab dengan kita. As-salatu khalfahu jaizah. Salat di belakang imam yang bermazhab Asy'ari boleh. Wala a'lamu ahadan kafaral Asy'ariyah, dan saya tidak mengetahui ada satu orang yang mengkafirkan Asy'ari atau Asy'ariyah. Nah, ini contoh-contoh saya tidak perlu sebutkan ya. Tapi ini karena memang kita harus hati-hati ya, berwaspada, jangan sampai ini membuat kita terpecah belah. Kenapa? Karena kurangnya sikap penghargaan terhadap tokoh panutan mazhab masing-masing. Ya, Ibnu Taimiyah saja menulis bagaimana? Ada dia mengakui kebaikan-kebaikan Asy'ariyah dari dua aspek, ya. Yaitu kesesuaian dengan Ahlussunnah dan hadis, dua membantah aliran-aliran yang menyalahi Ahlussunnah dan hadis dengan merontokkan argumentasinya. Ulama Asy'ariyah memiliki kebaikan, kelebihan dan upaya yang mesti disyukuri sehingga ijtihad mereka yang keliru akan diampuni insya Allah. Sebaliknya juga itu ditunjukkan oleh ulama dari kalangan Asy'ariyah. Nanti ya akan saya sebutkan karena ini agak banyak ya filenya. Mohon maaf waktunya sudah lewat. Nggak mungkin saya bisa selesaikan dalam tempo yang singkat. Nanti kita di pertemuan insya Allah bulan depan ya. Bulan Februari di Senin yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.